Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu, melancarkan rezekimu dan memudahkan segala urusanmu. Amin. Pada video kali ini, kami akan membagikan beberapa amalan sunnah Rasulullah ketika turun hujan. Lakukan amalan ini agar hujan menjadi berkah. Hujan merupakan salah satu pertanda kasih sayang Allah yang harus kita syukuri. Karenanya agar menjadi berkah, ada amalan saat turun hujan yang ternyata sering kita abaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 9 yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu, pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Di antara keberkahan dan manfaat hujan adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sangat memerlukannya untuk keberlangsungan hidup, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan yang bisa dilakukan saat hujan turun. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sunnah Rasulullah yang bisa kita amalkan saat turun hujan, antara lain. 1. Berdoa. Saat hujan, adalah salah satu waktu mustajabnya doa. Oleh karena itu pada waktu tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang salat dilaksanakan, dan saat hujan turun." Tentu saja kita boleh berdoa apa saja di waktu hujan. Namun, jangan lupa untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam berdoa. Setelah hujan reda, kita juga dianjurkan untuk berdoa dan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dialah yang beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan, kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dialah yang kufur kepadaku dan beriman pada bintang-bintang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berwudu dengan air hujan. Mungkin ada yang merasa heran saat mendengar hal ini. Karena biasanya kita berwudu lewat air dari keran atau air yang mengalir. Namun, Rasulullah justru menganjurkan kita untuk berwudu dengan air hujan. Apabila air mengalir di lembah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengannya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ahmad. Ibnu Qudamah, dalam Al-Mughni mengatakan, dianjurkan untuk berwudu dengan air hujan apabila airnya mengalir deras. 3. Bersyukur. Hujan merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah turunkan bagi seluruh makhluknya yang ada di bumi. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan hingga tanah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bersyukur saat hujan turun, salah satunya dengan berdoa. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, "Allahumma shayyiban nafian. Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat." Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan An-Nasai. 4. Tidak mencela hujan. Saat hujan turun, seringkali kita mencelanya karena banyak kegiatan kita yang harus tertunda. Seperti tak bisa pergi ke acara, atau pakaian tak bisa kering dan hal lainnya. Secara tidak langsung kita telah menyesali turunnya hujan. Padahal itu adalah keberkahan tiada dua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menasehatkan kita, agar tidak selalu menjadikan makhluk, yang tidak dapat berbuat apa-apa, sebagai kambing hitam, saat tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti beliau melarang kita mencela waktu dan angin, karena kedua makhluk tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman,
Manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa, akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mengambil berkah dari air hujan. Rasulullah dan para sahabat sangat senang saat hujan turun, karena memang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Sebagaimana hadis berikut ketika beliau menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian beliau bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Imam An-Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan, makna hadis ini adalah hujan itu rahmat, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah bertabaruk mengambil berkah dari hujan tersebut. Begitupun yang dicontohkan salah satu sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Beliau berkata, apabila turun hujan, beliau mengatakan, wahai jariyah, keluarkanlah pelanaku, juga bajuku. Lalu beliau membacakan ayat yang artinya, dan kami menurunkan dari langit air yang penuh barokah, banyak manfaatnya. Quran Surat Al-Kahf ayat 9. Hujan sebagai air terbaik. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa air hujan adalah tawar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai dengan ayat 70 yang artinya, wahai manusia, apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami jadikan air hujan terasa asin lagi pahit, adakah kalian mampu mengubahnya menjadi air tawar? Mengapa kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10 yang artinya, dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Di antara air hujan itu ada yang menjadi minuman, ada yang menumbuhkan pepohonan, dan ada pula yang menumbuhkan rerumputan yang menjadi makanan bagi ternak kalian. Quran Surat Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dialah yang meniupkan angin, sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Seperti telah kita ketahui, air hujan berasal dari penguapan air dan 97% merupakan penguapan air laut yang asin. Namun, air hujan adalah tawar. Air hujan bersifat tawar karena adanya hukum fisika yang telah ditetapkan Allah. Berdasarkan hukum ini, dari manapun asalnya penguapan air ini, baik dari laut yang asin, dari danau yang mengandung mineral, atau dari dalam lumpur, air yang menguap tidak pernah mengandung bahan lain. Air hujan akan jatuh ke tanah dalam keadaan murni dan bersih, sesuai dengan ketentuan Allah. Demikianlah informasi singkat yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan semoga kita dapat mengambil hikmah. Wallahu a'lam bishawab.